Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Utami Novitasari. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SDN Pegadungan 11 Pagi, Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dan Penerapan Segitiga Restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Fokusnya yaitu pada solusi, supaya dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh kalimat pada menstabilkan identitas yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contoh kalimatnya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang lebih baik. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid. Yang kedua yaitu murid mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat, apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa kamu tahu apa kesepakatan yang kamu langgar? Contoh kasus 1 yaitu emosi ketika teman mencontek. Contoh kasus 2 yaitu makan ketika jam pelajaran berlangsung. Berikut videonya. Lin, ibu dengar kamu hari ini bertengkar dengan Sekar. Iya bu, tadi aku marah-marah banget karena dia nyakitin aku. Oh gitu ya. Itu merupakan hal yang wajar. Kalau ibu jadi Evelyn juga ibu pasti akan marah karena pekerjaan kita dicontekin oleh orang lain ya. Terus kamu kenapa sih melakukan hal itu pada Sekar? Ya karena aku kesel bu, aku udah capek-capek ngerjain sendiri, terus dia malah nyontekin seenaknya. Oke, karena kamu udah capek-capek ngerjain malah nyetekin seenaknya. Ya, terus menurut ibu sih itu kamu wajar ya kamu marah. Ibu juga menghargai sikap kamu bahwa kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Mungkin kamu sebenarnya bisa aja kamu banting buku atau kamu memukul, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut ya. Bagus, ibu menghargai itu. Nah, tapi sebenarnya kamu tuh bisa loh Evelyn mempertahankan hal tersebut dan kamu mempunyai sikap yang baru. Ya kan, sikap yang baru yang lebih baik. Misalnya kamu tidak memperbolehkan Sekar untuk mencontek, tapi kamu berusaha untuk membicarakannya dengan suara yang lebih baik, suara yang lembut. Nah, kamu ingat nggak kemarin kita sudah menandatangani kesepakatan kelas? Sama bu, Ya, ingat. Kira-kira kesepakatan apa sih yang kamu langgar hari ini? aku nggak rukun dengan teman. Oke, tidak rukun dengan teman. Nah, kalau tidak rukun dengan teman, menurut kamu tuh penting nggak sih untuk hidup rukun dengan teman? Penting bu, Penting. Biar apa hidup rukun dengan teman penting itu? biar tidak putus tali silaturahmi dan kali kita nggak dijauhi dengan teman. Oke, supaya hidup menjadi damai ya, tidak terputus silaturahmi, betul. Nah, terus menurut kamu sikap kamu itu perlu kamu perbaiki atau tidak? Perlu bu, Perlu. Seperti apa memperbaikinya? meminta maaf dengan
kami meminta dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, kamu mau minta maaf sama Sekar, terus kamu juga mau bilangin Sekar supaya Sekar tidak mencontek lagi, tapi dengan cara yang lembut, yang baik-baik. Kamu pengen jadi anak yang seperti apa sih? Yang sabar, terus sama yang tidak punya sifat yang buruk. Oke, terima kasih Evelyn. Tetap semangat selalu belajarnya, jadi anak pintar ya. Oke, terima kasih Evelyn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn Kamelia, saya dari kelas 5C. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu kita agar saya bisa mengendalikan emosi. Terima kasih Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia, Ibu dengar hari ini kamu makan di dalam kelas. Ya, saya tidak makan. Betul, tidak makan. Berbuat salah itu tidak apa, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Coba Ibu tanya sekali lagi. Betul nggak sih hari ini makan di dalam kelas? Ya Bu, tadi saya makan karena saya sarapan. Oke. Kenapa kamu dari rumah tidak sarapan? Karena saya takut telat. Karena kamu takut terlambat, ya. Emang apa sih yang membuat kamu pengen makan di dalam kelas? Saya lapar Bu, pas jamnya jadi tidak terlalu. Lapar. Sebenarnya betul ya, kamu kalau lapar memang harus makan. Kamu boleh makan, tapi sebaiknya kamu bicara dulu dengan ibu, ya, supaya nanti ibu bisa meminta kamu untuk mencari tempat lain untuk makan, ya. Nah, kamu ingat nggak apa sih keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Tentang tepat waktu, memakai seragam dengan lengkap, menjaga kebersihan kelas, dan kelas, tidak Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu di dalam kelas makan, kira-kira belajarnya jadi konsentrasi nggak? Sambil belajar sambil makan, gitu. Tidak konsentrasi, ya. Apa yang kamu langgar dari kesepakatan kelas ini? kan kelas jam belajar. Kan saat jam belajar, kamu tuh mau jadi anak yang seperti apa sih? Jadi anak pintar. Kalau mau jadi anak pintar berarti harus mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat semua, ya. Jadi lain kali Nasya, kalau Nasya lapar, Nasya bisa bilang sama ibu supaya bisa makan di ruangan yang lain, ya. Oke, nggak apa-apa untuk hari ini, lain kali jangan diulang lagi ya. Ya nggak apa-apa, tetap semangat belajar ya Nasya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Abdullah. Saya kelas 5C. Saya bersekolah di SDN Negeri 11 pagi. Saya senang sekali hari ini berdiskusi dengan Bu Vita tentang masalah saya. Terima kasih Bu Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.